kalau Dasko ngomong atas nama DPR, itu baru benar ya, sesuai dengan kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR. Jangan ngomong yang lain atas nama pemerintah, karena dia digaji rakyat untuk mengatasnamakan rakyat, bukan mengatasnamakan Prabowo atau Gerindra. Kalau dia mengatasnamakan Gerindra, ya harus di forum Gerindra. Tapi semua perilaku politik dia itu kan atas nama rakyat atau wakil rakyat, dan bahkan sebagai deputy house speaker gitu ya. Ya saya ngomong seperti ini kadang-kadang ya memang aktor itu kadang-kadang melampaui lokusnya karena dia saking hebatnya, tetapi bagaimanapun sekali Anda mendapatkan fasilitas rakyat, ya maka Anda harus setia kepada fasilitas yang diberikan rakyat tersebut. Itulah yang namanya etika politik ya. Jadi saya mendukung pernyataan Dasko yang terkait dengan kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR, tapi bukan substansinya. Substansinya akan kita bahas. Nah ini Dasko sebut surat pemakzulan Gibran segera diproses DPR. Puan belum lihat. Apalagi nih Puan ya. Ini agak aneh juga sebenarnya, tetapi ya tidak apa-apa karena ya maybe her character ya seperti itu. Her character ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan nanti tulisan Marwan Batubara, analisisnya soal pemakzulan ini. Coba kita lihat ya. Dasko sebut surat pemakzulan Gibran segera diproses DPR. Puan belum lihat dari inilah.com. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI akan segera diproses. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan saat ini surat tersebut masih berada di Setjen DPR dan belum dikirim ke pimpinan. Kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di rapat pimpinan dan badan musyawarah sesuai mekanisme mungkin besok atau pekan depan, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan. Dasko mengatakan pihaknya berhati-hati menyikapi surat usulan pemakzulan terhadap Gibran. Pasalnya pihaknya menerima sejumlah surat yang mengatasnamakan Purnawirawan TNI. Kami juga mendapatkan surat dari juga itu Forum Purnawirawan, juga beberapa surat yang mengatasnamakan Purnawirawan, kan banyak. Jadi kita mesti sikap hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR, katanya. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum melihat langsung surat usulan pemakzulan Gibran. Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Semua surat yang diterima masih ditata usaha, kata Puan di tempat yang sama. Ini begini ya, surat itu sudah beredar tidak hanya di DPR tapi di publik. Dan antara yang DPR dan di publik itu ya podo, sama. Masa sekelas politisi itu enggak memberikan perhatian. Jadi kalau mengatakan harus membaca surat formal, kan dia kan bisa lihat tuh beredar ya, tapi sudahlah ya gitu. Sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Dalam surat yang dihimpun media Indonesia terdapat sejumlah alasan Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan kepada MPR DPR untuk segera memproses pemakzulan terhadap Gibran. Ada 4 poin yang menjadi argumentasi hukum Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta pemakzulan Gibran. Pertama, pelanggaran prinsip hukum, etika publik dan konflik kepentingan. Kedua, kepatutan dan kepantasan. Ketiga, ditinjau dari moral dan etika Gibran. Keempat, dengan korupsi Joko Widodo dan dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarga. Kita pernah bahas ya soal ini ya, bisa dilihat dari video-video sebelumnya. Jadi nanti sebelum saya membahas ini lebih lanjut, saya ingin membahas tulisan dari Marwan Batubara. Jadi tulisan Marwan Batubara ini, mimpi pemakzulan satu paket menghitung hari pemecatan Gibran. Oke, coba kita bacakan apa yang dituliskan oleh Marwan Batubara yang disampaikan juga kepada saya ya. Oke, coba kita bacakan. Marwan Batubara, petisi 100. Mimpi pemakzulan satu paket menghitung hari pemecatan Gibran. Dalam beberapa hari terakhir banyak media cetak _digital memuat pernyataan Jokowi tentang pemakzulan satu paket. Maksudnya bahwa jika ada upaya lembaga-lembaga terkait
terutama DPR, DPD, dan MPR, serta partai-partai parlemen ingin memakzulkan Gibran, maka hal ini hanya terjadi jika Prabowo pun ikut dimakzulkan. Menurut Jokowi, Prabowo Gibran harus dimakzulkan secara bersama. Jika tidak, maka pemakzulan Gibran tidak dapat dilakukan. Kata Jokowi, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Di Filipina kan sendiri-sendiri, di kita ini satu paket. 3 hari kemudian Jokowi kembali tampil membela Gibran dari ancaman pemecatan oleh DPR MPR. Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Kita tidak paham ketentuan konstitusi dan sistem ketatanegaraan mana yang dirujuk Jokowi atau siapa pembisiknya sehingga Jokowi nekat membuat pernyataan manipulatif dan konyol tersebut. Tampaknya Jokowi menganggap mayoritas rakyat Indonesia bodoh, bisa ditipu atau digiring mengikuti kemauan dan agendanya. Media pun tampaknya memberi ruang pada Jokowi padahal yang disampaikan hal-hal yang tendensius dan menyesatkan. Namun bisa saja ada yang berspekulasi pernyataan dibuat karena Jokowi sedang panik, desperate, mengirim SOS minta bantuan, peringatan atau ancaman kepada presiden untuk tidak mengganggu Gibran. Apapun itu, pada prinsipnya konstitusi kita tidak mengenal sistem satu paket. Siapa yang bermasalah dan bersalah melanggar hukum sesuai kriteria konstitusi, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Benar itu ya. Sebagai orang hukum tata negara saya membenarkan. Menurut pasal-pasal 7A, 7B, dan 24C ayat 2 UUD 45, atas dasar delik atau pelanggaran yang dilakukan, pejabat yang dapat di-impeach adalah presiden, wakil presiden, dan 3 presiden dan wakil presiden. Jadi bisa presiden saja, bisa wakil presiden saja, dan presiden dan wakil presiden satu paket, satu sekaligus. Jika Gibran bersalah dan memenuhi syarat konstitusional dimakzulkan, maka hanya Gibranlah yang harus dipecat. Jika hanya Gibran yang melanggar dan layak dipecat, mengapa pula Prabowo dibawa-bawa Jokowi? Sama seperti juga pendukung Jokowi ya. Gibran dinilai banyak kalangan memang pantas dimakzulkan. Dalam hal ini kejahatan sistemik rezim Jokowi dalam putusan MK nomor 90 guna meloloskan pencalonan Gibran bisa saja digunakan untuk maksud tersebut. Namun karena MK telah membuat keputusan nomor 5 ya, KPU telah menetapkan calon presiden, wakil presiden, dan pilpres telah terlaksana, maka delik terkait putusan MK 90 ini cukup rumit, melibatkan banyak lembaga dan mungkin tidak menarik bagi sejumlah pihak partai. Sehingga meskipun level kejahatannya cukup tinggi, delik putusan nomor 90 ini tidak terlalu di-exercise. Banyak delik alasan yang terungkap tentang Gibran yang tidak diketahui publik, termasuk juga oleh Prabowo saat pencalonan capres-cawapres di KPU. Delik-delik ini muncul dan terungkap setelah Gibran dilantik. Maka alasan-alasan inilah yang harus di-exercise dan diproses DPR. Dapat didahului angket DPR guna memakzulkan Gibran. Diyakini karena pelanggaran ini terjadi atau terungkap setelah proses Pilpres 2024, maka pelanggaran ini bebas dari tanggung jawab Prabowo. Gitu ya. Pemakzulan atau impeachment adalah sarana yang membuka kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden dari jabatan sebelum masa jabatannya berakhir ya. Sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 ada 6 alasan mengapa presiden dan atau wapres RI layak dimakzulkan, yaitu pengkhianatan terhadap negara, 2 korupsi, 3 penyuapan, 4 tindak pidana berat lainnya, 5 perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Jadi 6 ini, kalau 4, 5 dan 6 itu tidak berisi satu butir ya. Terutama tindak pidana berat lainnya itu banyak sekali. Berdasarkan kajian dan pendapat sejumlah pakar termasuk Roy Suryo, Refli Harun, dan Tifauzia, serta sebaran informasi di media sosial, Gibran dianggap telah melakukan atau terlibat sejumlah perbuatan tercela. Dugaan perbuatan tercela ini diketahui setelah berlangsungnya Pilpres 2024. Dugaan perbuatan tercela dimaksud adalah kecanduan narkoba, keabsahan ijazah diragukan, ujaran kebencian atau hate speech melalui akun Fufu Fafa terutama kepada Prabowo dan keluarga, terlibat pornografi dan dikhawatirkan mengidap kelainan jiwa. Luar biasa ya. Prospek pemakzulan.
Sebenarnya isu pemakzulan Gibran telah muncul sejak Januari-Februari 2025, terutama dengan munculnya isu Fufu Fafa. Namun tuntutan pemakzulan Gibran semakin kuat dan bergema setelah dibacakannya 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit FPP TNI 16 April 2025 di Jakarta. Bahkan FPP TNI pun telah bersurat kepada DPR, DPD, dan MPR untuk RDPU dan usul pemakzulan Gibran. Oke, butir ke-8 tuntutan FPI TNI justru mendapat dukungan publik yang meluas, terutama karena mempertimbangkan fakta dan kondisi objektif Gibran yang dinilai tidak layak atau tidak mampu memimpin negara sebesar seperti NKRI. Penyikapan ini juga terkait dengan dugaan perbuatan tercela Gibran, terutama jika merujuk prinsip-prinsip moral agama Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ibarat bola salju, dukungan pada FPP TNI dan pemakzulan Gibran terus membesar, datang dari berbagai kalangan, tokoh, ormas, kampus, mahasiswa, dan daerah. Disadari proses pemakzulan mencakup 2 aspek penting, yakni hukum dan politik. Proses ini melibatkan 4 lembaga utama, yakni DPR, DPD, MK, dan MPR. Urutan proses dimulai dari DPR sebagai langkah awal yang bersifat politis, berlanjut di MK sebagai langkah hukum untuk menilai layak tidaknya pemakzulan, dan langkah akhir setelah MK merekomendasikan kelayakan pemakzulan ke DPR yang bersifat politis di MPR. Seperti disinggung di atas, dari sisi hukum sepanjang hakim-hakim MK bersikap amanah, maka pemakzulan Gibran sangat visible. Maka hal yang sangat menentukan adalah sikap politik DPR dan partai-partai. Luar biasa nih Marwan Mas Panjang juga yang dituliskannya ya. Oke. Apa lagi nih ya? Oke. Reminder pada Prabowo dan pimpinan partai ya. Oke, kita sedikit bacakan lagi ya. Selama Jokowi berkuasa, cukup banyak kalangan menuntut pemakzulan Jokowi. Petisi 100 pertama kali membacakan tuntutan tersebut di gedung MPR pada Juli 2023. Selama lebih dari 2 tahun, petisi 100 telah terus bersuara, termasuk memohon audiensi ke sejumlah partai di DPR, namun tidak ada satu partai pun menanggapi. Mengapa demikian? Sebab cengkeraman dan dominasi politik dan oligarki Jokowi sangat kuat, termasuk menggunakan politik sprindik atau sandra menyandra. Jangankan berharap pada langkah politik di DPR, hanya menerima kunjungan atau RDPU saja tidak satu pun fraksi di DPR berkenan. Jokowi memang sudah lolos upaya pemakzulan, namun sekarang pemerintahan sudah berganti, maka sebagai negara hukum mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan, sudah selayaknya penegakan hukum dan konstitusi tidak diamputasi. Sikap dan langkah-langkah politik otoriter dan dominasi oligarki. Sudah seharusnya kekuasaan oligarki warisan Jokowi diakhiri, yang saat ini coba bertahan melalui tangan Wapres Gibran dan sejumlah menteri yang dipaksakan Jokowi pada Prabowo pada surat perintah Solo 13 Oktober 2024. Jokowi 3 periode sebenarnya sedang berlangsung, lalu di mana dan akan kemana Prabowo membawa NKRI dan harkat martabat bangsa dan nasib rakyat. Oke Sobat Era sekalian ya, kita tidak baca mengenai bagaimana reminder pada Prabowo dan pimpinan partainya. Apalagi ya, tapi tanggung ya, namanya tulisan orang, kita bacakan dulu dah. Ya, reminder pada Prabowo dan pimpinan partai. Maka muara dari butir ke-8 tuntutan FPP TNI, pemakzulan Gibran sangat tergantung kepada Presiden Prabowo dan sikap para pimpinan partai. Untuk itu agar mampu dan berani bersikap objektif, amanah, pro konstitusi, pro hukum, pro negara dan pro rakyat, kami dari petisi 100 perlu mengingatkan dan menggugah sikap Prabowo dan para pimpinan partai atas sejumlah fakta dan keprihatinan berikut ini. Pertama, rakyat dari berbagai kalangan dan daerah dinilai akan terus melakukan konsolidasi, mendukung tuntutan FPP TNI dan menggalang tuntutan pemakzulan Gibran. Populasinya akan semakin besar dan masif. Dalam hal ini diyakini mereka akan tetap mendukung Prabowo dan tidak terpengaruh ucapan satu paket Jokowi. Kedua, sepanjang tidak bersikap tegas terhadap intervensi Jokowi dan Gibran, Prabowo dinilai tidak mampu menjalankan fungsi sebagai panglima dan pemimpin tertinggi negara dan pemerintahan secara optimal sebagaimana mestinya.
Dalam hal ini dukungan terhadap Prabowo bisa saja berkurang atau dapat mengarah pada pemakzulan satu paket. Ketiga, sebagai seorang jenderal, dinilai tidak pantas jika Prabowo harus datang ke Solo dan tunduk mengikuti keinginan Jokowi memaksakan puluhan pejabat untuk menjadi menteri dan wamen kabinet merah putih. Pada level tertentu rakyat, tokoh atau FPP TNI dapat memaklumi kondisi memaksa bagi Prabowo ini. Namun tetap saja hal yang merendahkan martabat presiden ini ada batasnya dan harus segera dikoreksi. Pilih rakyat, negara atau Jokowi Gibran. Keempat, sejumlah agenda pemerintahan Prabowo yang dipersiapkan sebelum pelantikan dinilai telah dieliminasi Jokowi dan geng Solo. Hal yang sama terjadi pada pakar-pakar pendukung atau tim ses Prabowo yang sebelumnya diproyeksikan. Maka saatnya bagi Prabowo bersikap tegas, melakukan koreksi termasuk terhadap pelaku pelanggar konstitusi layak makzul. Kelima, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Prabowo untuk menepis isu matahari kembar dan sekaligus membuktikan bahwa dirinya lah the real president of NKRI. Bagi rakyat, dualisme kepemimpinan ini terutama karena cawe-cawe, intervensi, pendiktian dan upaya pelanggengan dinasti politik. Dinasti politik Jokowi ini sangat memalukan bangsa dan tidak dapat ditoleransi. Maka muaranya kembali pada Prabowo, pro rakyat atau akhiri dinasti Jokowi. Keenam, dipahami Prabowo berhutang banyak pada Jokowi atau geng Solo termasuk sebagai mitra utama Pilpres 2024. Namun kesetiaan pada mitra, apalagi sang mitra terus cawe-cawe, mendikte dan mengganggu agenda pemerintah serta justru memperoleh manfaat lebih besar, tidak harus terus dibiarkan bercokol mengorbankan kepentingan negara dan rakyat. Ketujuh, Prabowo sekarang adalah presiden seluruh rakyat yang terus dielulukan setelah pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Tekad memberantas korupsi, menjalankan berbagai kebijakan populis dan lain-lain. Namun setelah berkuasa lebih dari 6 bulan, berbagai agenda dan pernyataan yang diucapkan tampaknya hanya menjadi omon-omon karena tak mampu dilaksanakan, terutama karena diduga masih kuatnya dominasi Jokowi atau geng Solo. Kedelapan, salah satu alasan penting mengapa muncul tuntutan pemakzulan Gibran dari FPP TNI adalah kekhawatiran nasib bangsa ke depan jika dipimpin Gibran. Terutama jika presiden berhalangan tetap, mereka sulit membayangkan eksistensi NKRI ke depan dan martabat bangsa ini jika dipimpin seseorang yang kapasitasnya kurang ditinjau dari berbagai aspek. Sebagai patriot dan prajurit Sabta Marga, serta diakui pula sebagai pemimpin nasionalis tulen, maka sudah sepatutnya Prabowo mencamkan dan memberi jalan atas sikap FPP TNI. Kesembilan, sudah saatnya para pemimpin partai mendengar aspirasi rakyat yang mereka wakili sekaligus keluar dari cengkeraman dan politik sprindik Jokowi. Partai-partai harus independen, bertobat, mengutamakan prinsip moral, menegakkan hukum dan keadilan, serta menjauhkan diri dari politik pragmatis transaksional, penyebab lolosnya putusan MK nomor 90 dari fungsi pengawasan DPR. Dalam hal tuntutan pemakzulan Gibran, partai-partai harus kembali pada prinsip Indonesia adalah negara hukum, bukan politik tetapi hukumlah yang menjadi panglima. Saatnya DPR membentuk pansus angket pemakzulan Gibran. Sejumlah kalangan menyatakan Prabowo dianggap salah satu yang berkepentingan atau berperan di balik munculnya butir ke-8 tuntutan FPP TNI. Disebutkan Prabowo telah meminjam tangan pihak lain guna menyingkirkan Gibran. Karena mendapat informasi terpercaya dari Badan Pekerja FPP TNI, kami yakin keseluruhan tuntutan tersebut murni aspirasi pada anggota FPP tanpa intervensi pihak luar, termasuk yang terhubung ke Prabowo. Namun, terlepas dari spekulasi di atas, kami dan sejumlah anggota FPP TNI tidak merasa terganggu dituduh sebagai tangan yang dimanfaatkan Prabowo. Malah secara terbuka kami pernah menyatakan silakan pemerintah atau Prabowo memanfaatkan gerakan advokasi kami. Sebab yang penting adalah bagaimana Gibran bisa segera dimakzulkan, terutama karena delik-delik tak terbantahkan dan sekaligus ingin mengakhiri dinasti politik dan cengkeraman oligarki Jokowi yang dinilai menghalalkan cara guna meraih kekuasaan 3 periode. Penasihat khusus Presiden bidang Polkam Wiranto menyatakan Presiden Prabowo menghormati dan memahami tuntutan yang disampaikan FPP TNI. Namun karena masalahnya sangat fundamental dan tidak ringan, Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab. Untuk saat ini tampaknya jawaban Prabowo dianggap cukup.
Namun beberapa hari ke depan rakyat pasti berharap hal-hal progresif, kemajuan yang mengarah terpenuhinya tuntutan, yaitu tuntutan yang telah sangat baik dirumuskan FPP TNI. Minimal Prabowo tidak menghalangi upaya pemakzulan, apalagi sampai mendukung mimpi pemakzulan satu paket Jokowi. Bola salju gerakan tuntutan rakyat terus menggelinding dan membesar. Semoga hari pemakzulan Gibran itu akhirnya segera tiba. Luar biasa. Panjang sekali tulisannya ya. Yang dibuat oleh Marwan Batubara. Jadi saudara sekalian ya, sekali lagi saya ingin mengatakan apa yang saya ingin katakan adalah begini. Kalau pemakzulan Gibran itu sudah banyak saya sampaikan ya. Saya sampaikan di berbagai kesempatan, di iNews saya sampaikan, kemudian di forum ILC Bang Karni saya sampaikan. Intinya kalau mau mencari alasan hukum, kemungkinan besar bisa saja. Ya. Terutama perbuatan tercelah. Itu fufu fafa itu udah jelas sesungguhnya. Soal kecanduan pornografi bisa juga. Soal narkoba it is questionable, tetapi kan harus diverifikasi, diklarifikasi agar tidak menjadi isu. Soal kemampuan real juga bisa dipermasalahkan. Kalau orang sudah misalnya bermasalah dengan drug, ya maka dia bermasalah juga kesehatan rohaninya. Jadi sobat era sekalian, agar ini tidak menjadi sebuah spekulasi, maka yang paling bijaksana adalah DPR membentuk tim pansus untuk mengklarifikasi hal-hal yang menjadi isu tersebut. Isu fufu fafa, isu drug, isu kemampuan rohani, isu pornografi, dan lain sebagainya. Nah yang begini-begini saja sebenarnya cukup untuk memakzulkan Gibran kalau itu terbukti. Tidak usah hal-hal yang berat seperti korupsi dan lain sebagainya. Korupsi atau penyuapan dan lain sebagainya yang juga di-raise oleh forum TNI. Yang dia kaitkan dengan pemberian modal Ventura hampir 100 miliar kepada anak-anak Jokowi termasuk Gibran tentunya. Ketika mau buka usaha macam-macam, ada mangkokku, ada macam-macam lah. Nah sobat era sekalian, kalau dari segi hukum sebenarnya mudah mengkonstruksikannya, memang yang jadi masalah adalah mesin pendorong politiknya kan tinggal. Kalau kita bicara mesin pendorong politiknya, ya motornya adalah Prabowo Subianto. Kalau Prabowo oke, ya jalan. Kalau Prabowo tidak oke, ya nggak akan jalan. Karena tetap dia yang akan memberikan semacam katakanlah semacam tanda. Cuma kalau saya menganggap bahwa isu ini akan dijadikan sebagai kartu truf. Kalau Gibran macam-macam, kalau Gibran tidak setia lagi kepada Prabowo, kartu truf ini akan dimainkan. Tetapi jangan lupa, Jokowi dan Gibran tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus memupuk kekuatan. Cuman masalahnya adalah apakah perpaduan antara Jokowi yang mantan presiden dan Gibran wakil presiden acting ini akan tetap bisa menyaingi Prabowo yang menjadi presiden sekarang dalam hal menggalang kekuatan. Kalau 6 bulan pertama mungkin iya, karena sisa-sisa kekuasaan masih kuat, cengkeraman masih kuat, uang masih banyak, maka Jokowi masih dikjaya. Tetapi apakah nanti setelah 1 tahun, 2 tahun masih seperti itu? Nah ini yang menjadi permasalahan. Kalau ditanyakan kepada saya, apakah saya yakin Gibran akan dimakzulkan dalam jangka waktu dekat? Saya nggak begitu yakin juga. Karena ini akan sangat bergantung pada insentif untuk memakzulkan Gibran. Dan Prabowo berpikir apa insentif dia memakzulkan Gibran. Kalau misalnya memunculkan turbulensi politik, dia barangkali akan menghindari. Tapi kalau dia bicara tentang ingin mengefektifkan pemerintahan, bisa juga dia berpikir, saya membutuhkan wakil presiden yang workable, yang bisa bekerja, bukan wakil presiden yang nggak bisa bekerja. Atau kalau dia bekerja, saya merasa khawatir nanti akan memalukan bangsa kita. Sebagai contoh misalnya,
kalau dikirim ke luar negeri untuk mewakili pemerintahan Indonesia. Kan nanti orang mengatakan, loh ini kayak Kim Jong Un waktu kecil. Ya kan? Anak kecil yang dipaksa menjadi pemimpin. Ini yang kemudian yang harus kita pahami ya. Jadi kita tidak bicara tentang soal suka tidak suka, tapi kita bicara tentang pantas dan tidak pantas. Nah, saya kira Forum Purnawirawan TNI dengan jelas mengatakan Gibran ini nggak pantas menjadi pemimpin di Indonesia. Walaupun dia dipilih oleh rakyat Indonesia, tapi jangan lupa itu kan pemilihannya orang lihatnya Prabowo bukan lihatnya Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, ada dugaan bahwa pemilihannya juga curang. Orang mengatakan seharusnya ya 2 putaran setidak-tidaknya. Tetapi sudahlah ya kan. Ada surveyor yang kemudian melakukan legitimasi mengenai hal seperti ini. Atau di sektor hulunya sudah mulai muncul ancaman-ancaman agar semua orang memenangkan pasangan tertentu dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi ketika dihitung benar memang sekian, tetapi itu semua kan dari ancaman yang tidak hanya fraud tapi intimidasi. Intimidasi itu seharusnya bisa membatalkan pemilu karena itu puncak piramida dari sebuah kecurangan pemilu. Tapi ya sudahlah, kita lewatkan. Kita tidak bicara lagi mengenai hal seperti ini. Yang kita bicarakan adalah tinggal bergantung pada sikap Prabowo apakah dia mau memakzulkan Gibran atau tidak. As simple as that. Karena kalau alasannya banyak alasan yang bisa diambil, ya. Karena kita kan lihat kondisi objektif. Kalau ditaruh misalnya Ma'ruf Amin pada waktu itu, kan orang juga bingung apa kesalahan Ma'ruf Amin kecuali dia tidak aktif. Tetapi kalau Gibran banyak celah-celah kesalahan yang kemudian bisa diverifikasi atau diinvestigasi oleh DPR untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan nanti akan kita lihat ke depannya. Anggap saja ini bagian dari dinamika politik ya. Pendukung Gibran Anda tidak perlu kebakaran jenggot. Karena semua orang tuh cinta pada negeri ini. Ingin melihat negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun warafun ghafur. Yang dipimpin oleh presiden atau pemimpin yang menyatukan. Bukan presiden yang korup dan memecah belah para pendukungnya. Atau memelihara para pendukungnya dan kemudian mengekskluding orang yang tidak mendukungnya alias oposisi terhadap dirinya. Kita ingin mencari presiden atau wakil presiden pemersatu, bukan yang dari awal from the beginning kemudian ada kotak-kotak, ya kan? Harusnya pemerintah tidak boleh lagi mengatakan nih ada orang yang mengatasnamakan jubir Prabowo, jubir Jokowi, jubir, karena harus jelas. Kalau mau jubir Jokowi silakan, tapi jangan mengatasnamakan diri sebagai jubir Prabowo, siapapun dia, atau lagi mengidentikan Prabowo dan Jokowi. Begitu harusnya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.